Sidang polemik kita lanjutkan. Iya. Bang Latif, tadi ada yang menarik Pak yang sampaikan harga daging sampai dengan 150.000 Pak di pasaran. Kalau udah daging dia Kita harga. konsumen daging. Iya. Pertanyaannya sudah disiapkan sebelum datang. Jadi daging, arahan Bapak Presiden bagaimana kita berada pada di bawah 80.000 per kilogram. Sekarang regulasi kita relaksasi, kita rubah. Ya. Bahkan kami usulkan ada Undang-Undang Nomor 41 2014 dicabut. Tentang apa itu, usulan Pak? kami. Ada yang menarik, filosofinya adalah kita membangun feedlot di Indonesia itu agar harga daging terjangkau, harganya murah. Ya. Kemudian satu sisi sapi potong tidak boleh masuk ke Indonesia. Sapi yang potong nggak boleh masuk ke Indonesia, yang siap potong. Karena ada added value di sana, harapannya. Biaya pakan murah, kemudian tenaga kerja murah. Sehingga harapan harga daging murah karena konsumsi kita 2,5 kg per tahun per kapita. Negara tetangga sudah 25 kg. Nah, yang terjadi adalah yang dibawa feedlotter ini itu harganya 140 seperti dikatakan tadi. Tetapi sapi potong harganya 65 sampai di end user. Jauh jaraknya ya. 65 sampai 70.000 dan kami mencoba 9.000 ton. Senilai setara dengan 52.000 ekor sapi. Artinya apa? Ini harus dicabut supaya ini bisa masuk. Harga yang dari Berapa Australia. lama lagi kemudian harga daging itu bisa dinikmati Sekarang, masyarakat? Ini kan butuh waktu. Ya. Ini butuh waktu. Oke. Tidak bisa selesai satu hari. Ini persoalan lama. Oke. Kemudian kami buka karena berubah dari country base menjadi zone base. Kami mengambil dari India, kemudian dari New Zealand. Baru saja tadi pagi kami diskusi dengan Dubes Meksiko. Mereka siapkan 400.000 ekor dan harga di bawah 80.000 rupiah. Memang butuh waktu, tapi yang jelas kita sudah memulai. Arahnya dan sudah jelas. ada harga daging. Ya. Kalau Bapak cari sekarang, Ah. ada harga daging yang kami impor kurang lebih 70.000 ton. Oke. Ke depan ini harganya 65.000. Jadi tercapai target di bawah 80 ya. Di pasar. Oke. Tetapi yang terpenting kami sampaikan, ini perubahan mindset. Selalu kita mengatakan swasembada daging. Kami rubah, tolong dirubah. Swasembada protein. Protein dari ayam. Ayam kita sudah ekspor. Jadi sudah jangan makan swasembada. daging aja, kolesterol tinggi Kemudian, juga nanti. Kambing, kemudian ikan. Oke. Proteinnya berapa? Jadi 17%. Swasembada protein. Protein. Baik, oke. Pak Tejo? Saya ingin sedikit mengomentari Mas Eko, Pak ya. Iya. Ada terobosan yang patut dijemput adalah harga bahan bakar kemarin saya dengar di Jawa dengan di Papua sama. Ya. Saya dulu sebagai seorang pelaut maupun penerbang juga ya, Ya. saya tahu bagaimana medannya di Papua. Itu namanya bahan bakar. Itu harus diangkut pakai pesawat terbang, Pak. Tentunya ini biayanya akan mahal. Ya, akan mahal. Nah, untuk itu yang tadi dikatakan bukan poros maritim tapi tol laut, Pak. Bagaimana angkutan dari satu tempat ke tempat lain ini dapat mudah dan murah. Ya. Sehingga tadi sustainable daripada distribusi tadi bisa terus dilakukan. Oke. Tapi saya juga ingin juga sedikit agak komentar sedikit masalah pembangunan kan dimulai dari wilayah perbatasan. Tentunya dari luar Jawa dulu dibangun. Tetapi kita melihat sekarang ada kereta cepat di Jawa. Ini kan menurut belum suatu Jakarta kebutuhan. Bandung malah dalam jarak Ya, belum dekat. satu kebutuhan menurut saya. Ya. Nah, ini kalau dibangun di perbatasan-perbatasan itu akan menjadi lebih ketahanannya lebih tinggi daripada kita harus membangun Ada di soal Jawa. prioritas tempat juga. Iya, tadi, Pak, prioritas dan itu. Baik. Dari saya. Ya. Kalau ekonomi masih harus disoroti. Boleh saya tambahin. Jadi terkait dengan kan tadi bicara masalah biaya transportasi yang kan jadi mahal. Nah, salah satu adalah tentu bagaimana kita membangun pertumbuhan industri-industri yang ada di pulau-pulau terutama di kawasan timur sehingga kan selama ini kalau kapal ngangkut misalnya katakan dari Tanjung Priuk menuju ke Papua sana itu jauh lebih mahal daripada kita ngangkut barang ke dari luar Turki negeri misalnya. Oh. Jauh lebih mahal. Maka itu karena apa? Begitu diangkut bawa ke sana pulangnya kosong. Karena nggak ada barang yang mau diangkut. Maka itu salah satu adalah tentu sejalan dengan apa yang Bapak Presiden ingin untuk bagaimana membangun kawasan timur Indonesia, terutama di pulau-pulau ini sehingga ada pertumbuhan di situ. Sehingga ketika kapalnya
mengangkut barang dari Jawa bawa ke sana, pulangnya ada angkutan lagi sehingga kosnya menjadi murah. Kan Baik. selama ini kan di angkutannya kan di doublein, makanya jadi mahal. Jadi mahal. Nah, Dan ada terus middleman juga ternyata yang Ya, bermain. mungkin saya tambahin juga tadi kan kaitan dengan baik daging atau pangan itu kan yang berkaitan dengan konsumsi. Tetapi kan di samping itu juga untuk kebutuhan industri juga butuh. Oke. Untuk bagaimana misalnya daging untuk kebutuhan industri Ya. pengolahan itu juga butuh. Baik. Oke. Kalau pertanian sudah baik, keamanan baik, secara ekonomi naik, berarti kita sudah tidak berharap ada orang miskin. Nanti Menteri Sosial nggak perlu dong, Bu. Apa yang dilakukan, Bu? Iya, kan sebetulnya hadirnya Indonesia ini artinya dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45 itu memajukan kesejahteraan umum. Jadi pada dasarnya poverty line itu bukan hanya setiap tahun, tiap semester juga akan mengalami proses penyesuaian. Ya. Jadi misalnya kalau pada September 2015 poverty line itu sekitar 345 per bulan per jiwa. Tapi Maret 2016 sudah 355.800 per jiwa per bulan. Akhirnya akan ada proses adjustment dari seluruh pengeluaran per jiwa per bulan dan itu poverty line akan terus naik. Nah, pada posisi seperti ini ada hal-hal yang terkait dengan perwujudan kehidupan yang nyaman, kehidupan yang terlindungi, Ya. dan itu antara lain bahwa misalnya kekerasan terhadap anak. Ya. Kekerasan terhadap anak tahun 2014 ke 2015 itu Naik. relatif tinggi. Ya. Tapi kemudian 2015 ke 2016 ini Mulai turun. ada penurunan yang cukup signifikan. Nah, meskipun kemudian kita masih harus bekerja keras untuk menyiapkan konselor anak yang tersertifikasi, pekerja sosial anak yang tersertifikasi, supaya proses rehabilitasinya baik kepada pelaku maupun korban dan keluarga korban itu relatif bisa mendapatkan psikososial terapi yang maksimal. Jadi masa depannya tetap ikut terjaga, Bu ya? Ya. Oke. Bang, kalau cerita menteri-menteri ini sukses semua berarti udah nggak perlu ada reshuffle. Selama 2 tahun ini 2,5 kali reshuffle. Betul, saya dengar dari tadi ngeri kali Ngeri, gitu kalau ngeri, istilah ya. Medan gitu Iya, ya. iya, iya, iya. Tetapi ada 2 catatan saya, satu yang serius, satu yang kurang serius. Iya. Yang serius itu ke Menteri Sosial kita. Tadi dikatakan sudah disebarkan 63%, Ya. tinggal 37% lagi. Bukan. Tahun depan kalau ini Ya, 6 artinya juta. ada yang belum. Baru 1 juta pada Oke. Desember ini Ya, gitu. oke. Dari Berarti- 6 juta. Berarti ada yang belum. Ya. Nah, yang saya khawatirkan adalah yang lebih dulu mendapat, mereka sudah menikmati. Yang belum berarti mereka tidak menikmati. Oh, jadi Baru begini. sebentar, Ibu. Iya. Sementara sila kelima dari Pancasila, keadilan sosial bagi Bagi seluruh. Ya. bukan bagi mayoritas. Oke. Jadi maksud saya itu dipercepat dengan batas waktu. Kalau boleh 2-3 hari ke depan Tidak bagi semua semua. daerah bisa mendapatkan bansos secara non tunai. Internet tadi Iya. Jadi persoalannya. ada yang memang misalnya harus dilakukan penjangkauan. Daerah-daerah misalnya pegunungan, daerah-daerah yang terpencil, pulau-pulau kecil, memang tetap harus disampaikan secara tunai. Tunai. Yang Itulah ini adalah seperti- yang non tunai. Karena gitu. itulah seperti Joko Widodo mengatakan bahwa penyebar harga bensin kan langsung diputuskan kan Ya. bahwa sekian. Nah, kita harapkan Kementerian Sosial membuat batas waktu karena berangkat daripada sila kelima, Ya. keadilan sosial Bagi seluruh. bagi seluruh tanpa kecuali, Tidak bukan cuma mayoritas. Papua, Medan Jadi juga tidak ya. berarti tidak Nah, terima ya, oke. terima Bagi- tetapi terima. secara tunai. Yang kurang serius ada ini. Apa itu? Di Menko Polhukam saya amati ada proses penuanisasian. Nah, beliau digantikan oleh yang lebih tua. Sekarang lebih tua Lebih tua lagi. lagi. Saya tidak tahu kenapa itu. Iya, iya. Mungkin karena keamanan sudah sangat Terjadi baik. proses penuanisasian di Penuanisasian. Menko Polhukam. Baik, oke. Terakhir, Mas Eko, dengan segala macam capaian, masih ada 3 tahun lagi masa pemerintahan Pak Jokowi JK. Sektor-sektor mana saja yang dijadikan, dikuatkan sebagai prioritas? Ya, tadi sudah saya sampaikan bahwa 2 tahun ini Presiden sudah memimpin langsung untuk melakukan proses transformasi secara fundamental ya. Nah, itu bisa dilihat. Mungkin tidak seluruh capaian kita kemukakan itu ada di dokumen ini, tapi faktor-faktor strategis itu atau kebijakan investasi itu adalah satu adalah mengubah politik anggaran. Itu faktor strategis menurut saya. Mengubah politik anggaran yang tadinya berbasis konsumsi menjadi berbasis Produktivitas. produksi. Ya. Ya. Nah itu banyak.
realokasi BBM dan sebagainya itu. Kemudian sektor-sektor yang lain ya. Yang kedua misalnya percepatan infrastruktur. Tadi udah banyak disampaikan bahwa kepentingan infrastruktur ini kan lama sekali kita nggak indeks infrastruktur kita ini rendah ya. Maka Presiden mengatakan bahwa kita harus mempercepat infrastruktur karena kalau kemudian kita menunda makin lama makin mahal infrastruktur. Padahal itu sangat diperlukan. Geografis kita supaya bisa terkoneksi, supaya harga lebih efisien, kemudian daerah bisa produktivitasnya meningkat, itu harus ada infrastruktur. Jadi pokoknya kerja, Ya. membangun terus Ini ya. kecil aja, orang ngomong infrastruktur hanya jalan, hanya listrik dan sebagainya. Ternyata Misalnya ada apa? soal infrastruktur hilir migas. Oke. Itu sampai reformasi ya, bukan hanya Orde Baru. Kilang minyak aja nggak pernah dibikin oleh Pertamina. Bagaimana minyak kita BBM tadi menjadi mau pengen murah. Ya. Karena kemudian kilang minyak harus menyewa dan sebagainya. Dan Itu salah satu lah. Yang Sewa lain dari banyak. asing. Tadi soal pertanian tidak hanya kelihatan enak sekali Pak Amran, tapi dia kemudian melawan sebetulnya. Baik. Melawan tadi para Rantai-rantai yang tengkulak sudah mapan dan di segala situ, macam. Baik. termasuk pemburu rento ya. Oke. Ya. Baik Mas Eko, terima Saya kasih. kira itu ya. Ya, Dea. Satu, Pak. Ah? Satu. Ini terkait dengan tadi sapi, ada program SIWAP. Sapi indukan wajib bunting yang berada di seluruh Indonesia dengan IB. Iya. Gratis untuk masyarakat Indonesia 2015, 2016, kemudian 2017. Jadi ada IB sergap, ada siwap ya. 4 juta. Oke, baik. Hasilnya baru-baru ini dapat muri terbesar kelahiran ada 1,4 juta Baiklah. ekor. Ya, Dea, waktu kita habis. Menarik sekali berbincang tapi ya. Kita Iya. malam ini Ya. segala kemajuan yang telah dikerjakan pemerintah kita apresiasi dengan catatan-catatan yang telah kita bicarakan. Untuk itu sidang polemik saya tutup. Oke, terima kasih Dea, terima kasih Bapak dan Ibu Menteri, Bung Yos, Bang Emrus, Pak Eko, terima kasih. Terima kasih juga buat Anda pemirsa, 2 tahun tentu saja belum cukup untuk menghakimi atau menilai apakah pemerintahan ini berhasil. Tapi 2 tahun waktu yang lebih untuk tahu kemana arah negara ini akan berjalan di 3 tahun ke depan. Mudah-mudahan arahnya adalah ke arah Indonesia yang lebih baik. Latif Sregar, pamit.